Nah kita masih dengan tema pencurahan Roh Kudus dan kita belajar tentang rest ya. Bagaimana kita tahu kekuatan Tuhan dan kita bisa rest di dalamnya. Wow. Lihat pertama kali Tuhan menciptakan langit dan bumi, dia lihat segala sesuatu baik adanya dan dia juga heran. Ternyata firman-Nya penuh kuasa. Habis itu dia rest dalam firman-Nya. Jadi setiap orang, siapapun di antara kita yang baca firman Tuhan, kita mengetahui kekuatan Tuhan dalam firman Tuhan, kita bisa mengalami rest. Amin. Karena apa? Ada janji Tuhan di sana. Nah kita bicara tentang penghibur ya yang Tuhan Yesus janjikan, yaitu Roh Kudus yang diberikan kepada kita, yang menyertai kita sampai kapan? Sampai kapan? Kadang-kadang orang bilang begini, kalau saya berdosa Roh Kudusnya keluar. Jangan dong. Roh Kudus mut-mutan ya kayak suami istri kalau berantem saling meninggalkan gitu, saling mengingkari gitu. Emang kayak gitu banget ya, sensian amat? Enggak. Kan Roh Kudus tuh punya wibawa ilahi, kalem gitu ya. Jadi yang enggak cepat emosian kayak kita kalau disenggol dikit bacok gitu ya. Tapi enggak, dia tetap setia menjaga kita karena itu janjinya untuk selama-lamanya. Puji Tuhan kita punya Roh Kudus, dikasih Roh Kudus bukan roh yang ngambekan dong. Iya, bukan roh yang setia banget artinya. Dia setia ya. Karena di situ dibilang bahwa ketika kemunculan pertama dalam Yohanes, Roh Kudus ini digambarkan sebagai parakletos atau bahasa Indonesianya itu pendamping, penolong, pembela, dan penghibur. Ya. Kalau etimologi bahasanya itu lebih kepada pembela. Kalau zaman-zaman dulu ada orang yang ingin masuk dalam sidang, maka parakletos ini lebih diartikan kepada pembela yang akan membela dia. Kenapa? Karena disebutkan bahwa orang ini tahu banyak tentang perkaranya dia. Ya, jadi kita harus tahu bahwa Roh Kudus ini yang akan suatu saat selalu membela kita, karena Roh Kudus tahu banyak tentang kita. Bayangkan bahwa Alkitab sendiri juga nanti kita akan baca bahwa Roh Kudus ini ya kita tidak tahu banyak tentang kita, tetapi Roh Kudus bahkan tahu tentang kita lebih banyak daripada kita tahu tentang kita. Amen. Nah, kita baca dulu firman Tuhan ya di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 di layar saudara ada. Kita lihat dulu pada hari Pentakosta, ya, Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4, oke di sana sudah ada. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di mana? Di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, ya. Dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti api yang bertebaran dan hingga pada masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kita lihat dulu ayat yang kedua tadi yang di bold warna hijau di layar TV atau device teman-teman. Di sana disebutkan apa? Di mana mereka duduk. Jadi selama ini kita berpikir bahwa ayo kita berdoa menyembah Tuhan supaya hadirat Tuhan muncul. Enggak. Kalau kita lihat awalnya justru mereka tuh lagi rest dan kemudian tiba-tiba baru mereka tuh kepenuhan. Kalau kita lihat ayat 4-nya disebutkan apa? Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai. Di situ saya minta supaya teman-teman hanya dilihat di bold hijaunya doang ya, bahwa lalu mereka mulai. Mulai di sini adalah mereka mulai berkata-kata. Kalau kita zaman sekarang artinya kita mulai bertindak, mulai beraksi ketika kita mengetahui bahwa Roh Kudus sudah ada di dalam kita. Tetapi dari mana kita tahu bahwa Roh Kudus ada dalam kita? Yaitu ketika kita percaya kepada Yesus, percaya setiap janji firman-Nya, bahwa ketika Yesus terangkat di sorga, kemudian dia memberikan kepada kita seorang penolong yang lain. Nah, penolong ini yang oleh karenanya harusnya kita mendapat ketenangan. Karena dia tahu banyak tentang kita, dia juga yang akan membela kita. Sesungguhnya pembela ini yang membuat ketika kita menghadapi situasi apapun kita selalu secure karena ada dia. Wow. Ini yang Samson lihat. Simpson. Makanya sekali saya pernah cerita lucu gitu. Sekali pernah khotbah dan saya maksudnya begini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang Simpson akan mengingatkan kita kepada siapa? Maksud saya Tuhan, tapi bapak-bapak bilang gini, Delila Pak. Kenapa selalu ke Delila?
Memang perempuan dulu adalah penolong awal ketika monyet-monyet, hewan-hewan itu dianggap penolong yang tidak sepadan buat Adam, kemudian diberikanlah penolong, yaitu perempuan. Tetapi karena perempuan ini menyusahkan hati, kebanyakan ya begitu ya, bukan semua ibu-ibu, jangan salahkan saya, untung jauh ya, kalau enggak abis ini saya bisa keluar di sini. Hati, Pastor Jimmy. Saya juga enggak pulang, istri saya tandain saya di rumah. Iya, tapi surprise sekali bahwa dalam hari pencurahan Roh Kudus ada satu rahasia yang bisa dibukakan dari kisah Simpson. Ya, mungkin kita cuman dengar waktu zaman sekolah minggu, tapi ada kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Gimana tadi lanjutin? Dan dari cerita Simpson itu, dunia selalu ingin menyoroti Delila. Bukan Roh Kudus yang membantu Simpson ketika menghadapi begitu banyak orang. Jadi dramanya itu lebih kepada Delila. Supaya fokus gitu. Why, Delilah gitu kan. Kenapa harus ke Delila gitu. Kenapa enggak ke Roh Kudus penyertaan Roh Kudus yang selalu bayangkan ada berapa bersama. kali Simpson berhadapan dengan orang Filistin. Apa yang terjadi? Maka roh Tuhan hinggap datang kepada Simpson. Dan kemudian apa? Simpson dengan tenang bisa melawan mereka. Bayangkan kalau besok penagih utang datang 1.000 orang gitu. Hari ini kita akan sulit tidur, kita akan sulit rest gitu. Tapi kalau Simpson tahu bahwa tenang, seperti yang sudah-sudah Roh Kudus akan membela saya. Nah, ketika kita memahami ini, maka apa yang terjadi? Kita selalu akan rest. Kita akan selalu memiliki ketenangan. Karena ketika Tuhan Tuhan Yesus belum naik ke sorga, dia kan perintahkan, ya, dia sampaikan informasi ini, Injil ini, berita sukacita ini bahwa damai sejahtera ku tinggalkan padamu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak sama seperti yang dunia berikan kepadamu. Jangan gelisah dan jangan gentar. Dan itu Roh Kudus yang sama yang ada dalam diri Simpson. Ketika Roh Kudus secara temporer bekerja dalam Simpson begitu yakin. Kenapa dia begitu selama-lamanya dalam kita, kenapa kekhawatiran kita lebih banyak? Kenapa? Karena fokus kita lebih kepada dunia, lebih kepada Delila dan keinginan Delila. Setelah mendengarkan khotbah Pastor Ivan, saya menyadari bahwa saya salah selama ini menggambarkan Simpson sebagai orang yang badannya besar, yang sanggup melawan singa. Betul. Ternyata yang bikin dia hebat adalah kekuatan Roh Tuhan, bukan. Iya, kalau dia berotot baja, berurat kawat seperti. Saya masih ada kesempatan dong seperti Simpson. Iya, dalam hal-hal yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam hidup itu. Semua diberikan kesempatan yang sama. Masalahnya kayak gini, kalau hidup kita nggak punya kesaksian nanti kita bingung. Di surga kita dengar Musa cerita, sana cerita. Punya kesaksian apa? Nggak ada. Gitu. Kayaknya nggak seru ya. Tapi kalau kita punya pengalaman yang hebat bersama Roh Kudus, jangankan Musa, saya juga punya cerita gitu. Jangankan Yakub atau Yusuf atau siapapun pahlawan-pahlawan iman dalam Alkitab gitu. Satu hari semua orang akan rindu dengar cerita kita. Cerita bagaimana Tuhan tolong kita. Jadi kalau hari ini saudara punya masalah dalam hidup, jangan khawatir gitu. Ada cerita indah di balik semuanya. Amin. Karena katanya happy ending, kalau belum happy belum ending gitu. Betul. Oke. Kemudian kita lihat lagi bahwa Roh Kudus itu lebih mengenal kita ya daripada kita sendiri. Kita lihat dalam Roma 8 ayat 26. Di situ dibilang bahwa demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Jadi kalau kita lihat bahwa diri kita nggak mampu, di situ Roh Kudus ini membantu kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Bayangkan kita aja nggak bisa mengenali diri kita, apalagi kalau kita udah panik, boro-boro kita kenali kita siapa gitu. Kadang-kadang orang udah lupa diri, stres, nggak pernah peduli lagi terhadap dirinya, dia nggak tahu. Tapi ingat bahwa Roh Kudus selalu mengenali kita lebih baik dan dia mendoakan bagi kita apa yang tidak pernah bisa kita ucapkan dan keluhkan. Kita teruskan di situ disebutkan bahwa sebenarnya sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Artinya dia lebih banyak tahu tentang kita daripada kita sendiri tahu tentang diri kita. Wow, what a good news. Luar biasa kan? Yes. Nah lihat, ketika kembali ke Samson begitu rest dalam semua kekuatan Allah, dia santai aja kan, musuh-musuh cemen lah sama dia. Ya kan, kecil lah, bahkan dia gak pernah besok musuh siapa lagi yang gue lawan ya. Enggak, dia santai aja dalam hidup ini. Tapi sayang, fokusnya selalu kepada Delila lagi gitu ya. Buat bapak-bapak di rumah. Iya, buat bapak-bapak di rumah. Jangan pernah fokus kepada Delila, tapi fokus kepada Roh Tuhan yang lebih memberikan kita kekuatan untuk menang. Iya kan? Lihat ketika dalam kisah Simpson, dia memiliki 7 kepang rambut.
yang menggambarkan apa namanya rest ya. Dia juga anak Manoah, Noah artinya juga rest ya, artinya dia anak apa namanya rest gitu. Anak kalau rest bahasa apa namanya sekarang kekinian santuy, bro. Santuy. Iya, kira-kira begitu, santai, aja, tenang ya kan? aja. Nah, kira-kira begitu. Jadi ketika dia rest, dia menyadari kekuatan Roh Allah. Tapi ketika apa rambutnya itu kekuatannya hilang, dia kehilangan fokus. Jadi akhirnya apa? Dia hanya berkeliling, ya apa namanya mengerjakan apa tuh batu kilangan itu yang membuat dia berputar-putar di situ. Ya kehilangan perspektif, kehilangan fokus. Jadi dia fokusnya tuh hilang. Tapi ada baiknya juga ketika dia tidak lagi melihat Delila, akhirnya benar-benar dia bisa melihat bagaimana kekuatan Tuhan di dalam dirinya. Dan jangan sampai tunggu kita dibutakan dulu baru kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Sekarang saatnya, makanya kita perlu yang namanya meditate. Nah sekarang kita bergeser ke Ishak. Ketika kelaparan, Ishak mau menuju ke Mesir. Karena dianggap bahwa Mesir selalu zaman dulu, kota metropolitan zaman itu. Semua ada. Kalau kita ngomong Jakarta, zaman-zaman kita orang dari daerah pengennya merantau ke Jakarta. Kenapa? Di Jakarta mungkin semuanya bisa mengubah hidup lebih baik. Nggak tahu di sini kita jadi preman jalanan. Mesir kalau zaman dulu jadi pusat kebudayaan, pusat kebudayaan, pusat apa namanya perdagangan. Jadi semua orang pikir bahwa kalau berhasil di Jakarta, nah gitu saya dulu kepengaruh sama apa namanya kakak saya. Masa iya nanti kalau suatu saat meninggal hanya dibaca gitu apa namanya biodatanya gitu. Lahir di Kupang gitu, SD di Kupang, SMP, SMA, kuliah di Kupang, mati juga di Kupang, kayaknya nggak asik gitu. Jadi itu emang motivasi orang di daerah untuk bilang gini, kalau bisa lahir di Kupang gitu, SD di Surabaya, SMA di Jakarta gitu, kuliah di Singapura, S2 di Amerika, terus mati di bulan gitu kan. Kita dibacakan bangga, tapi kita akhirnya tidak memiliki kebanggaan itu lagi. Setelah kita mengenal kasih karunia Tuhan, bahwa miliki Yesus miliki segalanya. Haleluya. Ke situ lagi. Amin. Nah, tapi lihat ya, kenapa Tuhan melarang Ishak pergi ke Mesir? Mesir berbicara tentang double stress. Ya kan? Berarti kita lihat bahwa ya mungkin tawaran kota metropolitan akan enak, tapi lihatlah bagaimana orang bersaing di kota metropolitan. Kalau nggak sikut sana, nggak sikut sini, lu nggak akan bisa menjadi sesuatu yang paling utama, dapat sesuatu loh. Ingat, dan itu seperti hukum alam, bukan rimba tapi metropolitan. Ya tetap aja siapa yang kuat dia yang akan menang. Tapi ini berbeda dengan pandangan Allah ya. Supaya kita memiliki pandangan Allah yang sama, maka disebutkan bahwa Ishak dia bilang apa? Tetaplah di Gerar. Gerar artinya apa? Meditate. Meditate artinya apa? Merenungkan firman Tuhan. Ketika ada masalah kelaparan atau masalah virus atau masalah pandemik ataupun masalah kesulitan ekonomi, kehidupan gitu, kita nggak buru-buru mencari apa namanya jalan keluar terhadap dunia. Tetapi justru kita merenungkan firman Tuhan. Kita apa melihat banyak tentang janji-janji Tuhan supaya apa yang terjadi kita bisa memiliki kekuatan. Dan ketika kita menyadari bahwa kekuatan ini kita miliki, maka apa yang terjadi? Maka kita akan kembali rest, tidak khawatir. Jadi situ-situ aja. Beda ya. Meditate motivasi dan meditate firman Tuhan. Saya selalu bilang kayak gini. Coba kadang-kadang seorang motivator tidak salah juga untuk memotivasi, tapi berbeda dengan firman Tuhan adalah seperti kayak gini. Coba kalau misalnya saya mau berhasil, saya memotivasi diri saya. Saya harus berhasil, saya harus berhasil. Hari ini saya harus berhasil. Itu terus yang diminta supaya saya ucapkan. Tidak salah dengan itu, memotivasi diri baik. Tetapi apa yang terjadi? Ketika saya keluar dari rumah, tahu-tahu misalnya istri saya menyebalkan saya gitu ya, membuat hati saya kesal. Saya akan bilang sama dia bahwa saya sudah memotivasi diri saya untuk berhasil, tapi kamu mengecewakan saya. Baru keluar anak saya juga kayak begitu. Kemudian di luar orang semua, dan sampai pulang di rumah kembali dari pekerjaan saya merasa bahwa beban berat sekali. Dan saya akhirnya nggak mendapatkan apa-apa. Akhirnya balik lagi stres lagi. Iya, tapi lihat ketika kita merenungkan firman Tuhan. Kita mengucapkan firman Tuhan, apa yang terjadi? Kita perkatakan, ingat bahwa firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kita perkatakan, kejadiannya boleh sama. Istri saya mengesalkan, anak saya mengesalkan, orang-orang di kantor mengesalkan, pergi semua, sampai saya pulang di rumah, apa yang saya dapatkan? Kenyataannya, dari apa hasil usaha saya, tidak ada apa-apa. Tapi ketika sampai di rumah, ternyata firman Tuhan terjadi dalam hidup saya.
berkat Tuhan datang mendahului saya. Saya pulang, saya seperti tidak hasil apa-apa. Mungkin istri saya bilang gini, Papa, tadi ada bingkisan tuh dari Santa Claus mungkin buat Papa. Apa yang Papa impikan tuh disediakan. Wow gitu. Nah itu bisa saja terjadi. Kita lihat kan hari tadi kayak kesaksian di saat-saat yang sulit. Apa yang terjadi? Ketika pintu-pintu sudah tertutup. Tapi ketika kita percaya bahwa Tuhan selalu membukakan pintu-pintu yang baik. Kesaksian tadi bukti nyatanya. Dan masih banyak kesaksian yang kita miliki. Nanti kita akan di dalam beberapa minggu depan. Kita sudah atur buat nanti kita undang untuk ikut kesaksian supaya langsung. Dan itulah kekuatan Tuhan yang kita mau lihat. Seperti Ishak punya pilihan buat ke Mesir untuk stres. Tapi Tuhan pengen Ishak lebih prioritas ke Gerar, artinya meditate, karena di meditate tersebut kita menemukan tadi rest. Ya, kekuatan Tuhan ada di situ. Dan apa yang terjadi? Kalau kita lihat Kejadian 26 ayat 12-13. Ya, karena dalam keadaan yang sulit, Pastor Ivan juga sudah berapa kali menjelaskan kepada kita firman Tuhan bahwa dalam keadaan yang sulit kita justru malah menabur. Bayangkan orang lain tutup rapat-rapat dompet jangan sampai kebuka celah dikit gitu ya, karena 1 rupiah juga bernilai, tapi lihat bahwa justru menabur. Kita baca dulu firman-Nya Kejadian 26 12-13. Maka menaburlah Ishak. Di situ ayat ada yang di bold hijau. Apa itu? Menaburlah Ishak di tanah itu, dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil berapa? 100 kali lipat. Karena apa dulu dong? Sebab ia diberkati Tuhan. Dan karena apa dia nabur terus dia jadi miskin? Belum. Ayat 13. Ayat 13 sebut angka sial. Tapi ayat 13 bagi orang percaya tidak sial. Mari kita buktikan gitu. Dan orang itu, sama-sama kita baca Kak Eko, menjadi apa? Menjadi kaya. Bahkan kian lama, kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Wow. Yang menjadi beri tepuk tangan buat Tuhan. Ya. Tadi saya catat itu yang di bold di ayat 12 itu sebab ia diberkati Tuhan. Iya, sebab ia diberkati Tuhan. Dia menjadi kaya, sangat kaya. Lihat kan yang firman yang tempo hari juga bahwa Tuhan memberikan benih bukan dimakan dulu, tapi ditabur. Habis itu dimakan, habis itu supaya kita itu Tuhan kasih kesempatan kita supaya dengan menabur kita membuahkan buah-buah kebenaran. Jadi bukan cuma hanya nabur, makan, tapi kita jadi berbuah gitu. Nah ketika kita, itu yang namanya kasih karunia. Kasih karunia nggak hanya datang menyelamatkan, tapi dia nggak seperti kayak ini orang nggak produktif amat sih gitu. Tapi seperti yang kita selalu percaya bahwa kasih karunia tidak membiarkan kita apa adanya, walaupun kita datang apa adanya, tapi dia selalu ingin mengubah kita supaya kita hidup dengan buah-buah roh. Dan Tuhan yang menyuplai, bahkan supaya kita berbuah pun Tuhan yang menyuplai. Karena kalau misalnya kita berusaha, maka itu bukan lagi kasih karunia, iya kan? Tetapi itu adalah usaha kita. Tidak ada andil sedikit pun kita di dalamnya. Dan kita percaya bahwa Tuhan begitu sangat sayang sama kita. Dan hari ini kita memperingati di hari Minggu kemarin bahwa kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus adalah kekuatan kita untuk, bukan cuma untuk bekerja, tapi untuk rest. Jangan pikir bahwa Roh Kudus ada buat kita supaya kita bekerja dulu, enggak. Roh Kudus buat kita supaya kita rest, tenang dulu. Begitu kita aman, stabil, baru kita bisa bertindak. Siapa yang bisa dalam keadaan tidak stabil bertindak? Pasti ada sesuatu yang kacau dalam tindakannya. Tapi ketika dia begitu santui gitu ya, dan bisa melihat hal-hal baik yang sudah dia terima, pasti dia dengan tegar bisa sanggup menghadapi apapun, dan dia tidak gelisah dan tidak gentar, sehingga janji Tuhan tergenapi. Bahwa ketika Roh Kudus ada pada kita, kita tidak gelisah. Dan juga kita tidak gentar. Satu hal terakhir. Silakan. Bahwa ketika kita tahu bahwa kita memiliki Roh Kudus, jangan sampai kita mempergunakan Roh Kudus untuk keinginan kita. Jangan terbalik. Justru karena Roh Kudus ada dalam kita untuk supaya kehendak Allah terjadi atas kita. Biasa suka jadi keliru tuh. Ya kan saya mau supaya Roh Kudus ikut mau saya. Saya mau Roh Kudus membantu saya begini. Enggak. Justru Roh Kudus mau memberikan kita kekuatan supaya kita sampai kepada kehendak Allah. Kira-kira begitu Kak Eko. Jadi supaya kita tahu bahwa di dalam keadaan dunia yang sulit seperti ini, jangan kita mencari alternatif kepada dunia. Walaupun tawarannya seperti Mesir menggoda, ini kota metropolitan.
tawaran-tawarannya pasti istimewa, kita nggak bisa jadi kuli, kita bisa jadi seorang artis terkenal, ya itu zaman itu waktu itu ya. Saya punya pengalaman, mungkin saya bisa hidup lebih baik di sana, tapi enggak. Justru Tuhan mau supaya kita merenungkan firman Tuhan, karena justru di saat-saat gelap kita bisa menunjukkan cahaya terang kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Teringat kemarin kita memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus, saya juga nggak pernah lupa untuk seluruh Jemaat Bethesda Church bahwa visi dari gereja kita adalah Roh Tuhan ada padaku. Amin. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Janji Tuhan setiap kita yang terima Roh Kudus nggak cuman punya attitude rest, tapi melakukan perkara yang besar dan ajaib. Iya, karena Roh Kudus bekerja bersama Bapa dalam menciptakan bumi. Kemudian dia juga bekerja bersama Yesus dalam penebusan, dan dia juga bekerja selama-lamanya bersama kita untuk sebuah pewarta kabar baik. Ya, untuk menyampaikan bahwa kasih karunia, ya tahun rahmat Tuhan itu sudah datang. Itu dia benihnya nggak cuma buat kita sendiri, tapi buat orang-orang di sekitar kita. Amin. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Ya. Amin. Yang paling penting adalah bahwa grace itu adalah bahwa kita tidak memiliki beban kepada diri kita sendiri lagi. Karena beban kita sudah diangkat Tuhan. Kita memiliki beban kepada orang-orang yang belum menerima kabar baik ini. Haleluya. Haleluya.